Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Ini adalah pertemuan keempat di mata pelajaran marketing. Jadi kita akan awali dulu dari KD dulu, yaitu KD 3.4 dan KD 4.4. So, yang pertama KD 3.4 adalah menerapkan strategi bauran pemasaran. Sedangkan yang keempat adalah menerapkan strategi bauran pemasaran marketing. Jadi KD-nya sama sebenarnya. Cuma kalau 3.4 ini berhubungan dengan teori, kalau 4 itu berhubungan dengan prakteknya. Oke, indikatornya dulu ya. Yang pertama dari KD 3.4 yaitu menentukan, menggali dan mengkonsepkan strategi bauran pemasaran. Lalu untuk indikator KD 4.4 yaitu menentukan, mengkonsepkan dan melaksanakan strategi bauran pemasaran. Kita lanjut ke materi dulu. Marketing mix itu apa sih? Jadi marketing mix itu adalah pemasaran campuran atau bauran pemasaran yang terdiri dari 7P, yaitu product, price, promotion, place, people, process, physical evidence. Jadi bauran pemasaran atau marketing mix itu biasanya pengertiannya ya 7P gitu aja sudah tahu. Misalnya itu adalah bauran pemasaran. Ya, kita bahas dulu dari yang pertama yaitu produk. Nah, produk merupakan barang yang dijual atau yang digunakan untuk mendapatkan laba. Nah, produk itu ada dua, yaitu produk berupa real, produk asli yang ada bentuknya, dan produk jasa. Nah, jadi produk itu harus seperti apa biar dapat bersaing? Itu ada strategi bauran pemasaran kan. Jadi apa produknya seperti apa yang bisa bersaing, yaitu memiliki keunggulan unik dan tidak boleh ditiru agar dapat bertahan dalam lingkungan bisnis. Contohnya, ketika produknya mudah ditiru, pasti akan segera muncul pesaing baru. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Yang kedua, price, harganya. Jadi menentukan harga itu sangat krusial, kalau di sini dibilang krusial, berdampak pada pendapatan perusahaan. Karena dia mempengaruhi nantinya pendapatan perusahaan, jadi itu dibilang krusial. Jadi dibilang itu sangat penting. Maksudnya gini, ketika kita salah menentukan harga, maka pendapatan kita itu di antara untung dan rugi. Contohnya, ketika kita membuat meja yang biasanya kita pakai itu dengan pengeluaran seharga 50.000, kita menjual meja seharga 50.000 juga. Nah, itu nantinya akan penentuan harga yang kita lakukan seharga 50.000 itu dinilai kurang efektif karena kita tidak mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Jadi dari harga tersebut kita tidak mendapatkan keuntungan. Itu yang dinilai kurang efektif. Jadi harganya itu harus dihitung dulu. Jadi ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan sebelum menentukan harga. Yang pertama adalah melihat segmennya. Yang kedua adalah melihat biaya yang dikeluarkan. Ini saya ceritakan lagi. Jadi biayanya itu dilihat dulu, dinilai dulu baru ditentukan harga. Terus yang ketiga adalah melihat harga pesaingnya. Yang keempat adalah permintaannya. Jadi misalkan aja, yang pertama saya jelaskan dari harus melihat segmennya. Kalian tahu iPhone itu HP dengan kualitas dia agak jauh beda dengan Samsung. Tapi dia nggak bermain di segmen yang menengah ke bawah, dia bermainnya di segmen yang menengah ke atas. Makanya iPhone itu tadi dia membuat dirinya dengan kelihatan mewah, sehingga harganya dijual dengan harga yang mahal. Padahal kalau misalkan kita lihat, kalau kita tahu kita mendalami iPhone, sebenarnya perangkatnya itu harga pengeluaran untuk membuat perangkat tadi itu tidak terlalu besar, tidak sebesar harganya. Nah, tapi karena sudah di branding dia itu barang yang mewah, makanya harganya pun harganya itu tinggi dan dilihat sebagai barang yang mewah. Ya. Terus kita melihat biaya yang dikeluarkannya. Biaya yang dikeluarkan seperti yang tadi bilang. Untuk membuat barang itu kita mengeluarkan biaya berapa? Nanti setelah itu kita tambahkan dengan tenaga yang kita keluarkan untuk membuat biaya tadi. Nah, ketemulah namanya nanti HPP yang di awal. Nanti di akhir kita akan di pertemuan terakhir mungkin kita akan bahas HPP. Jadi setelah melihat biayanya ditambahkan dengan biaya lain-lain, ketemulah namanya harga pokok penjualan. Nah, setelah ketemu harga pokok penjualan, kita naikkan untuk keuntungan kita menjadi harga jual. Jadi kita tentukan dulu biaya yang kita keluarkan, terus habis itu harga jualnya berapa. Nah, ini kita. Terus selanjutnya adalah melihat harga pesaing.
Nah, ketika kita menentukan harga, kita juga melihat pesaing yang di bidang yang sama. Kita sama-sama jual HP dengan spesifikasi yang sama. Itu nantinya kalau kita jual dengan harga yang lebih tinggi, apakah laku? Nah, itu kita lihat. Kalau misalnya laku ya kita jual. Kalau misalnya enggak ya berarti harganya harus lebih rendah daripada harga pesaing. Apa yang menentukan laku dan tidaknya? Biasanya nama kita. Kalau nama kita sudah besar, harganya lebih tinggi daripada harga pesaing, itu enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya namanya masih baru, terus kita harganya kita jual lebih tinggi daripada harga pesaing, itu kita sendiri nantinya yang rugi. Yang selanjutnya adalah permintaan. Permintaan ini biasanya seperti ini. Semakin banyak yang meminta atau yang menginginkan barang kita, maka harganya akan semakin tinggi. Kenapa? Karena barangnya kan terbatas. Kalau orang banyak yang ingin, harganya akan semakin tinggi. Nah, kalau misalkan permintaannya sedikit, barangnya banyak, makanya harganya akan semakin rendah. Itu hukum permintaan dan penawaran. Oke, yang ketiga adalah promotion, adalah promosi, yaitu aktivitas kita berkomunikasi dengan pembeli. Jadi orang-orang di pinggir jalan biasanya nyebar brosur, itu salah satu media untuk promosi. Nah, tujuannya apa sih? Yang pertama adalah menarik konsumen baru. Yang kedua adalah mengkomunikasikan produk baru kita. Jadi kalau kita punya produk baru, nah kita komunikasikan lewat iklan di TV, lewat iklan di radio, lewat brosur dan lain sebagainya. Terus yang ketiga adalah meningkatkan jumlah konsumen. Jadi diharapkan dengan promosi orang yang nggak ingin membeli barang kita itu dapat membeli barang kita. Terus yang keempat adalah menginformasikan kualitas produknya. Jadi kualitas produknya. Jadi informasi dari kualitas produknya bisa kita informasikan lewat iklan. Terus yang keempat adalah place atau tempat. Jadi untuk berlangsungnya usaha itu kan pasti butuh tempat yang strategis. Jadi tempat yang strategis itu seperti apa sih? Kita nggak bisa menjudge atau menilai kalau tempat di sini itu pasti strategis, kalau tempat di sana masih strategis. Nggak bisa dilihat dari situ. Kita harus lihat dulu dari kita. Misalkan aja bisnis kita itu di bidang apa sih? Kita strategisnya adanya di mana? Nah, saya kasih contoh ya. Kita bisnis, kita pengen buka butik baju, berarti kita harus membuat tempat kita dekat dengan pelanggan. Tempat yang strategis dekat dengan pelanggan, itu yang pertama. Contohnya, kalau kita membuat pabrik gula, apakah kita harus dekat dengan pelanggan di pasar dan pabriknya? Apakah harus dekat dengan bahan bakunya? Nah, biasanya kalau pabrik gula dia memilih dengan pabriknya itu dekat dengan bahan baku. Jadi dilihat dari usaha kita dulu, memilih tempat yang strategis seperti apa. Terus ada yang dekat dengan SDM atau pegawainya atau sumber daya manusianya. Dia memilih dekat dengan sumber daya manusia. Ketika apa? Contohnya, ketika di Muncar. Di Muncar itu ada pabrik yang besar, pabrik ikan. Itu dia bisa memilih dengan dekat dengan bahan baku dan dekat dengan SDM. Dia dekat dengan bahan baku, artinya dia dekat dengan apa itu namanya? Pelabuhan. Dan dia dekat dengan sumber daya manusianya, yaitu dengan wilayah lingkungan Muncar yang notabene di sana itu orangnya banyak banget. Jadi nanti dia bisa memanfaatkan sumber daya manusia yang murah dan dia dekat dengan bahan bakunya. Jadi bahan bakunya itu biar tidak cepat busuk, makanya dia mendekati bahan bakunya. Oke, yang kelima adalah people atau penduduk atau sumber daya manusia yang unggul dapat menjadi aset perusahaan. Jadi orang yang unggul itu dapat menjadi aset perusahaan. Saya kasih contoh ya. Kalian tahu Bukalapak, kalian tahu Shopee. Dia itu tidak bisa memiliki, dia tidak memiliki apapun sumber daya secara realnya, secara nyatanya dia tidak punya. Soalnya kalau di pabrik ikan berarti dia kan punya ikan. Nah, Bukalapak tidak punya ikan. Dia nggak punya toko, dia nggak punya barangnya. Nah, karena sumber daya manusianya yang unggul, dia bisa membuat bisnis dengan sumber daya mereka dari otaknya tadi. Dia bisa membuat bisnis yaitu di industri jasa. Dia buka aplikasi, dia membuat aplikasi yang bisa memfasilitasi orang-orang yang punya lapak, yang punya toko. Dia bisa berjualan di aplikasi. Nah, itu yang dimaksudkan dengan sumber daya manusia yang unggul. Itu bisa menjadikan aset, atau kita kalau kita pintar kita nggak rugi. Jadi kita bisa membuat sesuatu yang berguna dan bisa menghasilkan. Yang terakhir, yang keenam adalah prosesnya. Jadi kalau dalam industri jasa adalah proses yang jadi
sangat krusial, sangat penting. Ketika kita itu memiliki industri jasa atau memiliki perusahaan jasa atau kita bergerak di bidang jasa, jadi saat kita melakukan proses pelayanan itu menjadi sangat yang penting. Contohnya kalau di perbankan, di bank apakah kita pernah melihat pegawainya nggak senyum? Pasti senyum. Kenapa? Karena dia menilai kalau kita melayani dengan senyum, orang itu juga pasti akan tenang, ramah, gitu. Orang akan nyaman dan dia bisa akan datang lagi ke situ. Kalau kita bisa melihat kita makan di restoran, apakah pelayannya juga? Dia pasti akan melayani dengan baik. Nah, karena apa? Karena harapannya orang yang datang dan makan di situ pasti akan besok lagi akan datang ke situ. Kadang-kadang makanannya biasa, tapi pelayanannya enak. Itu adalah hal-hal yang sangat vital di situ. Intinya adalah pada proses pelayanan akan membentuk image perusahaan. Jadi pelayanannya seperti apa? Image-nya akan datang ke sana. Jadi kalau misalkan kita bisa melayani dengan cepat, nah, image itu akan muncul. Oh, kalau kita ke sana itu kita harus apa-apa cepat. Nah, itu adalah image perusahaannya. Oke, ini yang terakhir adalah physical evidence atau bukti fisik. Jadi bukti fisik dinilai nggak penting kalau zaman modern sekarang itu bisa dimanipulasi dengan aplikasi, tetapi itu nggak penting untuk meyakinkan pelanggan atau membuat rasa percaya dari pelanggan. Contohnya, kalian tahu Shopee, Bukalapak dan sebagainya itu adalah apa yang fiktif atau di aplikasi aja. Cuma pada bentuk fisiknya itu ada, kantor pusatnya itu sebenarnya ada. Jadi mereka juga punya kantor di internet, tapi mereka juga punya kantor secara fisiknya. Nah, itu untuk meyakinkan konsumennya. Kenapa? Kalau kantor secara fisik itu kita itu kalau protes itu ada kantornya di sini. Jadi ketika kita punya keluhan kita bisa datang ke sana. Tetapi kalau misalkan hanya ada di internet aja, di aplikasi aja, kita tidak bisa datang ke tempatnya, kita nggak bisa ketemu sama orangnya bisa kabur setiap saat. Nah, itu yang membuat rasa percaya orang kalau ada bentuk fisiknya. Ya, terima kasih, itu adalah pertemuan di hari ini. Jadi kita akan ketemu lagi di pertemuan kelima, kita akan membahas materi yang lain. Salam sehat, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.